rindu untuk biarlah firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Sebab ketika kami mendasari firman-Mu sebagai dasar buat hidup kami yakin dan percaya kami tidak akan mudah goyah, kami gak akan mudah hancur, kami gak akan mudah tergeletak Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah dasar yang kuat bagi kami. Firman-Mu yang akan membangun kehidupan kami menjadi kehidupan yang kuat. Sehingga ketika badai, tantangan, masalah datang dalam kehidupan kami silih berganti, kami akan tetap kuat, tetap akan berdiri teguh. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena kami percaya dasar yang kuat ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur buat siang hari ini ketika kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan bila saatnya kami kembali mau dengar firman-Mu Tuhan, tolong kami semua Tuhan, dengan hati yang siap menerima firman-Mu, dengan hati yang mau terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Kami menerima firman-Mu dengan hati yang rendah hati, sehingga ketika firman kami dengar, firman itu boleh bertumbuh, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh perlu firman-Mu. Karena kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang. Ya, puji Tuhan. Kembali kita bisa hadir bersama untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, berapa banyak di tempat ini yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, boleh lihat kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu dan saya percaya bahwa setiap kita tetap dan akan terus berada di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan pasti merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di siang hari ini izinkan saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dan saya beri judul perlindungan yang sejati. Ya, perlindungan yang sejati. Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa melanjutkannya sampai selesai. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa hal yang penting dan untuk kita pelajari bersama. Ya, kita akan baca bersama Bapak Ibu Saudara Mazmur 91 ayat 1 dan 2. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, biar lebih semangat, lebih mantap dan lebih masuk dalam setiap hati kita. Ya, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ya, karena sesuatu yang pasti bagi dunia ini adalah ketidakpastian Bapak Ibu Saudara. Ketidakpastian selalu menjadi bagian di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Sakit penyakit, krisis ekonomi, konflik yang tidak pernah selesai Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan itu menghinggapi banyak orang hari-hari ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang berusaha mencari perlindungan. Mencari tempat yang aman Bapak Ibu Saudara.
Dan biasanya mereka mencari tempat yang aman atau merasa aman karena apa? Karena apa yang mereka miliki. Contohnya, mereka merasa aman ketika uangnya banyak. Ya, dompetnya tebal. Mereka merasa aman. Mereka merasa aman ketika jabatannya tinggi. Banyak orang merasa aman ketika mereka memiliki teknologi yang banyak, yang terbaru, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang merasa aman ketika mereka punya relasi, atau dalam kata yang lebih viral hari-hari ini, orang dalam. Ya, punya orang dalam itu jauh lebih penting daripada kita jadi orang pinter katanya. Karena orang dalam lebih mudah masuk daripada orang pintar. Nah, ini jadi tempat aman kita. Orang berusaha menempatkan tempat aman mereka di keuangan, jabatan, teknologi, bahkan juga relasi. Tapi Mazmur 91 mengingatkan kepada kita bahwa perlindungan sejati itu tidak datang dari apa yang kita miliki. Tapi kepada siapa kita berlindung. Ini yang menjadi tempat yang aman dan perlindungan sejati kita. Oleh karenanya di Mazmur 91 mengingatkan kita dan memberitahu kepada kita, jangan kamu pakai kemampuan atau kekuatanmu sendiri. Tapi letakkan kehidupanmu bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Pemberi perlindungan sejati itu. Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada konteks Mazmur 91, penulis Mazmur 91 memang tidak disebutkan secara pasti. Tapi Bapak Ibu Saudara, beberapa tradisi Yahudi mengatakan yang menulis adalah Musa. Tapi sebagian lagi yang menulis adalah Daud. Tapi siapapun mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Yang pasti Mazmur ini ditulis juga untuk setiap kita semua. Ditulis di dalam konteks yang keadaan yang sangat tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Karena di zaman itu ada banyak sakit penyakit. Perang sedang terjadi, bahaya secara fisik, bahkan juga ketidakpastian kehidupan mereka juga alami. Mazmur 91 menegur kita bahwa hidup itu tidak pernah sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Melainkan di dalam tangan Tuhan yang setia menjaga. Mazmur 91 adalah sebuah nyanyian iman tentang perlindungan Allah yang tidak selalu terlihat, namun nyata dan dapat kita alami dan rasakan. Pemazmur tidak sedang mengagungkan dirinya, melainkan menunjuk pada satu keputusan penting di dalam kehidupannya, bahwa menjadikan Tuhan sebagai tempat yang paling aman untuk berlindung. Mazmur 91 bukan janji sebuah kehidupan tanpa masalah, tetapi janji bahwa hadirat Allah yang setia selalu ada menyertai kita. Oleh karenanya di siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 kebenaran penting daripada Mazmur 91. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 91? Yang pertama, bahwa perlindungan yang sejati itu dimulai dari sebuah hubungan yang dekat dengan Allah. Ya, perlindungan yang sejati dimulai dari hubungan yang dekat dengan Allah. Mazmur 91 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada 2 kata penting di sini Bapak Ibu Saudara, ada kata duduk dan ada kata bermalam. Menunjukkan sebuah keadaan di mana kita tinggal, menetap, dan membangun sebuah hubungan. Jadi bukan hanya sekedar kita singgah, mampir, atau hanya kunjungan yang sesaat Bapak Ibu Saudara. Perlindungan Allah bukan otomatis bagi semua orang, tetapi dialami oleh mereka yang hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Banyak orang ingin berkat perlindungan, tetapi mereka tidak mau hidup dekat di dalam hadirat-Nya. Pertanyaannya sederhana, mengapa kita tidak mau dekat dengan Tuhan?
Alasannya banyak Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling utama, seringkali kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena banyak dari kita merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, kita merasa tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Banyak dari kita yang merasa hidupnya terlalu kotor, merasa tidak layak dan merasa malu waktu kita datang kepada Tuhan. Terlalu banyak pelanggaran kita, terlalu besar dosa kita. Rasanya tidak lagi ada harapan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Sebuah perasaan ketika kita merasa gagal dan merasa tidak berguna di hadapan Tuhan. Tetapi ada kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa tidak layak untuk datang kepadanya, Yesus mau datang kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mau datang kepada kita. Yesus menyelamatkan kita. Dan Dia tidak melihat daftar prestasi kita. Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya lah yang membuat kita layak. Bukan karena apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan. Layak untuk apa Bapak Ibu Saudara? Layak untuk menghampiri hatinya. Untuk dekat dengannya. Untuk merasakan Tuhan. Dan membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini kelayakan yang kita inginkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Ya, banyak orang datang kepada Tuhan supaya kelihatan baik dulu baru datang kepada Tuhan. Mereka kelihatan kuat dulu baru datang kepada Tuhan. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan menerima kita apa adanya. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita sedang di dalam keadaan yang lelah. Capek dengan kehidupan. Kita mungkin berada dalam kondisi yang putus asa. Merasa semua apa yang kita sudah bangun gagal. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Karena Dia siap menerima kita. Karena Dia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah rumus yang saya coba bagikan. Ketika kita merasa tidak layak, datang tetap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kabar baiknya, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semua, Dia datang kepada kita. Sehingga kita menerima Yesus yang datang kepada kita, apa yang kita rasakan? Kasih-Nya melayakkan kita. Kasih Yesus itu yang melayakkan kita. Sehingga kita bisa datang kepada Dia. Masuk di dalam hadirat-Nya. Sekarang, bukan nanti. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita perlu dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya orang yang dekat. Dia bisa merasakan akan perlindungan yang sejati daripada Tuhan. Kita lihat sebuah gambar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan ada seorang anak kecil dan sebuah payung dan hujan yang ada di sekitarnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kenapa anak kecil ini bisa tidak kehujanan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pakai payung. Ya, karena anak kecil ini pakai payung. Nah pertanyaan selanjutnya, seandainya anak kecil ini berjarak 2 atau 3 meter dari payung, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kehujanan. Anak kecil ini akan mengalami kehujanan. Jadi supaya anak kecil ini tidak kehujanan, apa yang dia lakukan? Dia akan berada di dekat payung itu. Bahkan mengizinkan payung itu untuk ada di atas kepalanya supaya dia terhindar daripada hujan. Demikian juga kedekatan kita dengan Tuhan itu menghadirkan sebuah perlindungan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kita akan merasakan perlindungannya. Kita akan merasakan penyertaannya. Ya, perlindungan Tuhan dialami oleh setiap mereka yang mau hidup dekat dengannya. Bukan hanya saat kita sedang membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mencari Tuhan saat-saat di dalam keadaan krisis. Tetapi tinggallah
di dalam Tuhan, di dekat Tuhan setiap hari. Oleh karenanya bangun kehidupan kita, kehidupan doa, kehidupan membaca firman, kehidupan pujian penyembahan, bangun terus setiap hari. Karena itu yang akan membuat kita akan terus merasa bahwa kita akan berada di dekatnya Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi sebuah tempat tinggal, bukan tempat singgah. Karena ketika kita berada di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita dapat merasakan akan perlindungannya. Seorang Daud, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mengenal Daud, dia adalah seorang yang luar biasa karena dia bisa mengalahkan Goliat. Ya, karena di awal karir Daud bisa membuat sebuah prestasi yang luar biasa, dia mengalahkan Goliat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah itu Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Daud harus berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia juga hidup di gua, dia dikhianati. Tapi Daud, Bapak Ibu Saudara, dia orang yang sangat intim dengan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan adalah gunung batunya dan kubu pertahanannya. Di dalam Mazmur yang ke-18 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan adalah gunung batuku dan kubu pertahananku. Ini yang dilakukan oleh Daud. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan adalah sebuah benteng terkuat di dalam setiap kehidupan manusia. Jadi kalau kita ingin merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, perlindungan yang daripada Allah itu lebih besar daripada bahaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Mazmur 91 ayat 3 sampai 6. Dikatakan di sana, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Apa maksud daripada ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mungkin pertama kali melihat ayat-ayat ini, wah ini keadaan yang tidak nyaman. Keadaan yang mengerikan, keadaan yang membangun atau menunjukkan sebuah bahaya yang ada di depan mata kita. Bahaya yang mungkin akan menghinggapi setiap kita. Apa maksud dari Mazmur yang 91 ayat 3 sampai 6 ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan, yang pertama ada perangkap musuh. Apa itu perangkap musuh? Sebuah bahaya yang tersembunyi. Sebuah bahaya yang mungkin kita tidak sadari sedang datang di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita mungkin nggak sadari bahaya itu. Tapi bahaya itu ada di sekitar kita. Kita tidak akan pernah bisa menghindari orang-orang jahat, orang-orang usil, orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kita sudah berusaha berbuat baik kepada semua orang. Tapi akan tetap ada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Mereka lah orang-orang sebagai bahaya-bahaya yang tersembunyi tersebut, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua kita melihat ada penyakit. Penyakit sampar. Penyakit sampar ini waktu itu adalah penyakit yang sangat mengerikan. Karena menular Bapak Ibu Saudara. Penyakit secara fisik yang kita alami. Ini bahaya juga. Lalu juga ada kengerian malam dan panah di siang hari. Jadi bukan hanya di malam hari merasa ngeri, tapi juga di siang hari merasa ketakutan yang luar biasa. Ini apa maksudnya? Sebuah bahaya mental dan emosional. Ya, kalau kita perhatikan boleh disimpulkan, ini menunjukkan bahwa perlindungan daripada Tuhan itu mencakup fisik, mental, dan juga kerohanian kita. Tuhan melindungi kita secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Baik secara fisik, mental, dan kerohanian.
Allah melindungi kita dari bahaya yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, hari-hari ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kebetulan istri saya adalah seorang dokter umum, dan beberapa pasien yang datang kepada dia adalah pasien-pasien yang mengaku, "Dok, saya ini sakit jantung, jantung saya berdebar-debar." Tapi ketika diperiksa Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak ada sakit jantung sama sekali. Ada yang datang dengan sakit kepala luar biasa. "Dok, saya ini sakit kepala, tolong obati saya." Tapi ternyata setelah diperiksa, tidak ada sakit kepalanya, itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ada yang datang, "Dok, bagian perut saya sakit luar biasa nih." Tapi sekali lagi, tidak ada penyakitnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata banyak orang hari-hari ini, mereka merasa sakit sekalipun tidak sakit. Mereka merasa bahwa dirinya sakit padahal mereka sehat. Kenapa? Karena sedang di dalam pikirannya yang sakit Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata statistik global mengatakan bahwa penyakit yang paling banyak diderita manusia masa kini bukanlah penyakit jantung, kanker atau penyakit yang lain. Tetapi penyakit yang paling banyak adalah yang diderita oleh manusia adalah penyakit jiwa. Ya, banyak orang yang mengalami gangguan mental. Mereka stres, cemas, depresi. Dan ini yang sedang dialami Bapak Ibu Saudara. Dan karena penyakit-penyakit mental ini sehingga memicu penyakit fisik yang lainnya. Sehingga gara-gara pikiran, gara-gara stres mereka akhirnya sakit jantung. Gara-gara stres mereka akhirnya diabetes yang semakin tinggi. Mereka akhirnya darah tinggi. Bahkan juga mengalami gangguan pencernaan. Karena apa? Karena stres. Dan hari-hari ini kalau kita jumpai, penyakit jiwa bukan hanya diderita oleh orang-orang yang mungkin mengalami bangkrut, yang mengalami keadaan yang buruk. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dari masa remaja, itu sudah banyak orang-orang yang mengalami seperti ini. Bahkan survei mengatakan 1 dari 10 orang Indonesia menderita gangguan mental emosional. Ini artinya di sekitar kita banyak yang mengalami hal-hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali berlindung kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 dikatakan, "Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan." Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan. Di dalam segala kondisi keadaan kita yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita mengalami penyakit, baik di dalam pikiran, fisik, bahkan mungkin di dalam emosional kita. Datang kepada Tuhan. Karena dialah tempat perlindungan kita. Dia selalu ada bagi kita. Bahkan di saat-saat yang tidak kita sadari Bapak Ibu Saudara. Sebuah contoh dari tokoh Alkitab bernama Daniel, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Daniel ini dimasukkan ke gua singa gara-gara dia rajin berdoa. Ya, karena Daniel ini tidak mengikuti perintah daripada raja yang melarang dia untuk berdoa, tapi dia tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap berdoa dan akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Dia mengalami sebuah bahaya yang nyata. Tetapi kita melihat Tuhan menutup mulut daripada singa-singa tersebut. Bukan singanya yang dihilangkan Tuhan, tapi kuasa Tuhan yang dinyatakan di tempat itu. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami. Bahayanya kita alami, bahayanya kita rasakan. Tapi sekali lagi, di dalam bahaya tersebut, Tuhan menyatakan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun di dalam kehidupan kita. Di saat dunia penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas semuanya.
Jangan hidup di dalam ketakutan yang berlebihan terhadap setiap berita, penyakit, ataupun masa depan. Serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia yang akan bertindak. Dan doakan Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam doa. Doakan keluargamu, doakan pekerjaan, doakan pelayanan. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat. Ya, doa-doa kita itu penting. Doa-doa kita itu didengar sama Tuhan. Dan doa-doa kita itu juga berkuasa. Menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Tetap lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang akan membawa kita melihat penyertaan dan perlindungannya yang luar biasa. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan sudah menyiapkan perlindungan bagi kita. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, perlindungan yang sejati menghasilkan sebuah keberanian, kedamaian, dan kemenangan. Ketika kita berada di dalam perlindungan yang sejati di dalam Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan damai dan mengalami kemenangan. Mazmur 91 ayat 14-16 dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, penyertaan Tuhan dikatakan Dia menyertai kita bahkan di dalam kesesakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesesakan. Tuhan tidak menghindarkan kita dari bahaya dan masalah. Tetapi janjinya Dia akan menyertai kita di dalamnya. Perlindungan Tuhan bukan hanya menjaga kita dari bahaya, tetapi membentuk karakter dan iman kita. Jadi ketika kita berada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan juga sedang memproses, membentuk kita. Menjadi pribadi yang punya karakter yang semakin baik, memiliki iman yang semakin teguh. Sebuah keberanian Dia berikan kepada kita, sehingga setiap tantangan boleh ada, tapi kita tetap berani menghadapinya Bapak Ibu Saudara. Dia berikan kedamaian, sekalipun mungkin kita berada di dalam badai yang luar biasa. Sebuah keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita mungkin bisa khawatir, mungkin kita bisa takut. Tapi ketika kita yakin kita berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita akan bisa melewati itu semua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari masalah. Tetapi menyertai dan memimpin kita untuk bisa melewatinya. Nah, sebuah pertanyaan, mengapa kita seringkali tidak dapat mengalami penyertaan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah seringkali kita tidak mengalami penyertaan Tuhan karena kita mengalami kebutaan rohani. Ya, seringkali kita tidak dapat melihat penyertaan Tuhan karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Dan kita terhalang dengan khawatir dan ketakutan kita yang berlebihan. Kita tidak dapat melihat penyertaan Tuhan jadinya. Karena mata kita terhalang dengan masalah kita, dengan khawatir kita dan ketakutan kita. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara ketika pagi hari mau berdoa, pinginnya berdoa fokus kepada Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Seringkali yang muncul adalah kekhawatiran. Nanti bisa enggak ya? Nanti selesai enggak ya? Masalahku ini bisa selesai atau tidak? Semua berseliweran di kepala kita Bapak Ibu Saudara. Dan menyelesaikan itu sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Doa kita hanya diisi sama pikiran-pikiran yang memenuhi pikiran kita.
Oleh karenanya Tuhan mengatakan ketika kita mau berdoa, tenanglah terlebih dahulu. Dan untuk menenangkan pikiran yang berseliweran itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu siapa yang pegang kehidupan kita. Waktu kita percaya dan yakin bahwa Yesus pegang kehidupan kita, maka kita akan tetap tenang. Dan kita bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Sebuah contoh dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, jawabnya jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini sebuah kisah di mana bujangnya Elisa, Bapak Ibu Saudara, mengalami keadaan di mana dia mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Dia melihat keluar, wah, tentara Aram, tentara musuh sedang mengepung kita semua. Pasti kita akan mati, pasti kita akan binasa. Tapi Elisa tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Kenapa Elisa tenang? Karena Elisa bisa melihat, bujangnya tidak bisa melihat. Elisa bisa melihat bahwa ada pasukan kuda berapi yang diutus oleh Tuhan. Yang mengelilingi mereka Bapak Ibu Saudara. Sedangkan bujangnya, dia hanya melihat tentara musuh. Tentara yang daripada Allah, kuda berapi yang daripada Allah, dia nggak bisa melihat. Sehingga Elisa minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata bujangku ini. Dan ketika mata bujangnya melihat Bapak Ibu Saudara, ketakutannya hilang. Dan dengan penuh keyakinan dia melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, kita pun sebagai orang percaya seharusnya mengalami seperti yang Elisa alami. Elisa dapat mengalami penyertaan Tuhan secara nyata. Elisa dapat melihat pemeliharaan Tuhan. Elisa dapat melihat kasih karunia Tuhan. Elisa dapat melihat pengampunan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Ini semua terjadi karena Elisa tidak mengandalkan dirinya, tapi tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya andalannya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bukan buku yang mengajar kepada kita untuk kita menjadi orang yang tidak pernah khawatir. Alkitab juga mengajar kepada kita, bukan buku yang mengajar kita untuk tidak pernah stres. Tapi Alkitab adalah firman Allah yang menyatakan kita bahwa kita ini adalah orang berdosa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang berani berserah kepadanya. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan coba melihat daripada kehidupan Elisa dan Yesus. Kita melihat bahwa Elisa dia juga mengalami sebuah keadaan kesesakan. Ya. Dia mengalami masalah, dia mengalami bahaya. Dikatakan di situ dia dikepung oleh tentara Aram. Yesus pun juga Bapak Ibu Saudara, Yesus dikepung oleh para imam besar dan tua-tua Yahudi. Elisa, pelayannya atau bujangnya mengalami ketakutan. Yesus, murid-muridnya, bahkan juga Petrus, itu juga mengalami ketakutan. Elisa mengalami di mana dia melihat sejumlah besar pasukan kereta kuda berapi mengelilingi mereka. Jadi ada pasukan khusus yang dikirim oleh Allah dari surga untuk melindungi Elisa. Yesus mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Ada 12 pasukan malaikat siap menolong Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus setelah di Taman Getsemani, setelah dia berdoa, Allah Bapa di surga kirim pasukan malaikat kepada Yesus. Tapi ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Ini persamaannya, tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah Elisa itu mengalami bagaimana pasukan kereta kuda yang berapi itu menolong dia. Dan pasukan kereta kuda berapi ini membebaskan mereka dari kepungan tentara Aram. Tapi berbeda dengan pasukan malaikat yang dikirim untuk Yesus.
Pasukan malaikat ini tidak menolong Yesus. Apakah Yesus kurang rohani? Apakah Yesus kurang dekat sama Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena Yesus datang ke dunia, itu bukan untuk supaya dia dibebaskan daripada segala hal-hal yang menyakitkan. Tapi Yesus datang ke dunia untuk ditangkap, disalib, bahkan mati dan dibangkitkan bagi kita. Ia sengaja untuk tidak meminta pertolongan pasukan malaikat, agar kita sekarang yang hidup di dalam Yesus akan selalu mengalami pertolongannya. Ini yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus selalu menolong dan menyertai kita. Karena apa? Ia lebih besar daripada semua masalah kita. Yesus lebih besar daripada semua masalah kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, buka mataku, celikkan mataku. Dan ketika dibukakan mata kita, kita bukan melihat pasukan berkuda berapi yang ada di sekitar kita. Kita tidak melihat pasukan malaikat yang melindungi dan menjaga kita. Tapi dibukakan mata kita untuk tetap melihat kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Karena melalui Yesus, semua pertolongan, semua jalan keluar, semua kemenangan sudah diberikan di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita sering kali berteriak kepada Tuhan di dalam doa, mungkin kita sering berteriak, Yesus, masalahku besar. Sekarang kita mau ubah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mau katakan, masalah Yesusku besar. Ya, Yesusku besar. Sebab hanya di dalam Yesus kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang ajaib, yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam kita ada roh Yesus yang jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di muka bumi ini. Roma yang ke-8 yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Kita bisa menghadapi masa depan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kita bisa tetap setia kepada Tuhan meski kondisi tidak memungkinkan. Kita bisa tetap percaya bahwa kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari pada siang hari ini kita mau belajar daripada Mazmur 91 yang mengajak setiap kita untuk kita bisa tetap tinggal dekat di dalam hadirat Tuhan, percaya pada perlindungannya dan hidup di dalam iman dan keberanian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. I sing praises to your name.